Iftikhar Ahmad. Jadi aku baru tahu kalau ada sebuah channel yang benar-benar aneh sekali. Aku bilang sangat aneh karena kalian bisa lihat sendiri kalau video-videonya kayak gini. Jika kalian lihat postingan terlama, kalian akan menemukan banyak sekali video yang tampilannya sangat aneh banget. Dan jumlahnya ada 8.300 video. Udah gila gak tuh? Video berjumlah banyak itu hanya berisi seorang pria dengan webcam buriknya. Cuma itu doang. Kadang dia ganti baju. Entah dia pakai webcam merek apa sehingga keseluruhan videonya jadi misterius gini. Tapi kalau kalian lihat video-videonya yang terbaru, isi kontennya berubah. Aku gak tahu fungsinya buat apa, tapi video-video itu cuma menunjukkan efek-efek video kagak jelas. Dan ternyata tidak hanya channel ini doang yang memiliki konten-konten aneh, melainkan ada satu channel lagi yang mirip seperti ini, yakni channel bernama Udin Niki, yang bahkan jumlah videonya jauh lebih mengerikan, yakni 19.000 video. Dan kedua orang itu adalah orang yang sama, dan keduanya memulai upload videonya pada tahun 2019 dan 2020. Kedua channel tersebut memiliki akun Instagram yang memiliki jumlah postingan yang kagak ngotak, dan inilah wujud asli pria itu yang aku temukan di postingan FB-nya. Tidak diketahui apa motivasi pria itu melakukan hal absurd seperti ini. Ada yang bilang kalau webcamnya telah dihack oleh seseorang, tapi si pemilik channel tidak mengetahuinya. Surveillance Cameraman. Jadi ada sebuah channel bernama Surveillance Cameraman yang mungkin akan membuat kalian bingung. Kenapa sebuah channel 100k subs ini tidak memiliki video satupun? Well, ini dikarenakan semua videonya telah dihapus oleh pemiliknya atau di take down oleh YouTube. Kalian pasti penasaran video-videonya seperti apa? Channel ini dibuat pada tahun 2013 dan semua videonya bisa kalian tonton di channel Reupload. Video-videonya berisi tentang seorang pria yang sering merekam orang random secara tiba-tiba tanpa meminta izin sama sekali. Kayak misalnya ada seorang lagi ngobrol, tiba-tiba dia muncul sambil merekam. Orang random lagi ngelakuin hal privasi, tiba-tiba dia muncul sambil merekam. Bisa dibilang pemilik channel ini adalah orang yang sangat freak sekali. What are you doing? I'm just taking a video. Why are you taking a video without asking us? What? Shouldn't you ask us first before you take a video? No, 买了这个吗？啊？喂，no no 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 no，喂，喂 Go! ，how come？ No 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 no。 Bahkan kejadian ini sampai masuk media berita Seattle Times karena saking viralnya. Dan tentu aja orang-orang yang terekam akan marah karena merekam sembarangan. What are you doing? Taking a video. Huh? Taking a video. Why? Why not? Huh? Why are you taking a picture? We just called the police then. Alright, I'll see you later. No, 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 no. You stay here. I call the police. I call the police on. Sampai sekarang masih belum ada konfirmasi resmi mengapa dia melakukan hal seperti itu. Ada yang bilang kalau video-video itu hanyalah untuk sosial eksperimen. Dan ada yang bilang kalau konten-konten itu adalah settingan. Web Driver Torso. Ini adalah sebuah channel yang mungkin kalian belum pernah dengar sebelumnya. Ada sebuah channel bernama Web Driver Torso yang memiliki 200.000 subscriber. Cukup banyak sih. Tapi kalian akan kaget bagaimana konten-konten yang dimilikinya. Ini adalah jenis konten yang diupload di channel ini. Di penglihatan kalian mungkin ini adalah video yang berisi objek berwarna merah dan biru doang. Namun sebenarnya video-video tersebut berisi dua objek kotak yang saling berpindah tempat dan audionya yang sangat bikin telinga mendengung. Seluruh isi konten di channel ini begitu semua. Dan kalian jangan kaget dengan jumlah videonya. Channel absurd ini telah mengupload sebanyak 624.000 video seperti ini semenjak tahun 2013. What in the hell? Bagaimana bisa ada seseorang yang sangat konsisten membuat video aneh seperti ini, men? Dan pada akhirnya ada sebuah jawaban siapa sebenarnya seseorang di balik channel ini. Ternyata channel ini dibuat oleh Google itu sendiri pada tahun 2013. Dan dikatakan kalau channel ini mengupload sebuah video setiap beberapa menit sekali. Hal ini dilakukan untuk menguji performa YouTube secara internal, terutama di bagian visual dan audio. Dan channel ini dipegang oleh para software engineer Google. Begitulah misteri channel ini terpecahkan. Settle Zombie Woman. Jadi aku nemu sebuah channel yang bernama Nick Crowley, dan aku yakin kalian para pecinta misteri internet sudah pada tahu ini channel. Dan nggak sengaja aku nemu video yang membahas The Settle Zombie Woman. Wow, ada zombie di real life. Di videonya dia membahas sebuah rekaman video yang menunjukkan sosok yang diduga zombie yang berkeliaran di kota Seattle. Dikatakan video itu pertama kali muncul pada tahun 2021. Terlihat ada seorang wanita yang katanya zombie sedang berjalan dengan aneh sambil berteriak histeris. Ini adalah rekamannya sangat menakutkan. Bisa kalian lihat sendiri kalau wajah wanita itu kayak
kayak bukan manusia gitu. Dia berjalan sambil membawa sesuatu. Aku gak tahu itu benda apa, tapi benda itu berwarna merah seperti bekas darah. Di video lainnya memperlihatkan wanita zombie itu ditangani oleh polisi. Lalu dia ditangkap dan dibawa ke rumah sakit. Kemudian sebuah fakta terungkap kalau zombie itu adalah seorang wanita bernama Kimberly Kasai. Di postingan FB-nya, dia mengaku melakukan makeup zombie. Dia juga melakukan acting seperti zombie. Sebagai bentuk protes dia atas anti-vaksin, Kimberly bermakeup seperti zombie agar masyarakat tahu kalau inilah yang terjadi kalau mereka menggunakan vaksin dari pemerintah. Jadi ya intinya wanita zombie itu hanyalah sebagai bentuk aksi protes kepada pemberlakuan vaksin. Kraina Grizibau TV. Ini adalah sebuah channel yang sangat aneh yang bernama Kraina Grizibau TV. Apakah di antara kalian ada yang pernah tahu channel ini? Kraina Grizibau TV atau yang artinya Land of Mushroom TV adalah channel asal Polandia yang memulai upload video pertamanya pada tahun 2013. Jadi channel ini terkenal dengan style dan pembawaannya ala-ala retro jadul. Namun di sisi lain penampilan keseluruhan video-videonya sangat menakutkan. Salah satunya adalah playlistnya yang bernama Puratnik Usmiechu. Semoga gak salah nyebutnya. Yang artinya panduan untuk tersenyum. Di awal videonya akan memperlihatkan ada seorang wanita yang memakai apa itu namanya ya? Pokoknya aksesoris di mata lah. Dia bernama Agatka atau Agatha mungkin. Dan yang menjadi aneh adalah bagaimana dia berinteraksi. Kayak ada sesuatu yang nggak beres di sini. Ale my się tym nie przejmujemy. Papieru. Seperti yang barusan kalian lihat, channel ini berisi hal-hal yang sangat tidak bisa dijelaskan. Bisa dibilang channel ini memiliki konten bertema surrealis, creepy, dan eksperimental. Dan tema psikadelik, kayaknya. Karena kalian akan menemukan objek jamur di setiap videonya. Dan aku nemu kata devil, yang artinya devil. Aku gak tahu ini maksudnya apaan. Apakah video-video di channel ini memiliki unsur demonic di dalamnya? Dan pemeran karakter Agatha bernama Diana Klimowicz. Dia hanyalah aktor, bukan pemilik channel. Intinya channel Kraina Grizibau TV ini hanyalah murni untuk keperluan artistik. Jadi ya begitulah hal yang bisa aku jelaskan. Floating City in China. Jadi ada sebuah video di YouTube yang cukup viral pada masanya, yakni sebuah video yang memperlihatkan sebuah kota yang terbang di langit Cina, atau lebih tepatnya melayang sih, bukan terbang. Video ini viral pada tahun 2015. Dikatakan kalau kejadian aneh tersebut terjadi di wilayah Foshan dan Jiangxi. Di video tersebut kalian bisa melihat sendiri kalau ada kayak gedung yang berjejer di atas awan. Ya, emang ini kedengaran mustahil sih, tapi orang-orang menyebutnya sebagai kota melayang. Video ini sangat ramai menjadi bahan obrolan orang-orang di internet. Ada beberapa yang percaya kalau itu adalah glitch dari dunia paralel yang bocor, tapi sebagian juga ada yang bilang kalau itu adalah hasil CGI atau efek Fata Morgana. Dan ada sebuah channel bernama Captain Dissolution yang mengatakan kalau video kota melayang tersebut adalah hasil CGI. Dia juga melakukan rekonstruksi bagaimana cara membuatnya. Jadi intinya anomali tersebut bukanlah hal yang beneran nyata terjadi, dan juga itu bukanlah parallel universe. Shiny WR. Jadi kemarin ramai banget ada sebuah video yang sepertinya melampaui sistem YouTube. Ada sebuah video yang memiliki durasi yang sangat ekstra panjang sekali, yakni berdurasi 140 tahun. Damn, ini kata orang-orang sih. Mana ada video YouTube yang berdurasi 140 tahun? Seperti yang kalian lihat, video itu tampak seperti memiliki durasi yang sangat panjang sekali. Tidak ada teks judul, melainkan cuma simbol question mark. Dan ternyata saat kalian klik videonya, durasi video itu cuma 12 jam doang. Videonya tidak menampilkan apapun kecuali layar blank hitam. Di deskripsi ada sebuah kode teks yang tidak bisa dibaca. Kata orang-orang sih kode ini bisa dibaca kalau dimasukkan ke ChatGPT. Dan ini adalah hasil terjemahannya. Kode itu kalau ditranslate jadi, datanglah temui aku di neraka. Katanya kode itu sebenarnya ditulis dengan bahasa Arab. Namun karena masalah encoding, teks Arab tersebut jadi tidak bisa terbaca. Aku gak tahu apakah yang dikatakan ChatGPT ini benar atau tidak. Jika itu benar, that's so creepy bro. Ada yang berspekulasi kalau channel ini dibuat untuk menguji performa YouTube dalam hal durasi. Jadi ini mirip seperti channel WebDriver Torso tadi yang aku jelaskan. Karena tidak mungkin ada seseorang yang bisa memanipulasi angka durasi di thumbnailnya, kecuali para software engineer dari Google itu sendiri, ya kan? Dan anehnya ini kenapa lokasi usernya dari Korea Utara anjir? Udah jelas ini disengaja sih. Siapa lagi kalau bukan ulah para engineer Google yang kadang suka iseng gini. Possibly in Michigan. Ini adalah sebuah film pendek musikal horor karya Cecilia Condit yang dibuat pada tahun 1983. Film pendek berdurasi 11 menit ini menceritakan tentang seorang kanibal yang mengintai korbannya. Pria kanibal tersebut bernama Arthur, dan kedua calon korbannya yang bernama Janice dan Sharon di dalam mall. First impression saat aku pertama kali nonton video ini, aku merasa kayak ada hal yang bikin aku gak nyaman liatnya. Dimulai dari musiknya yang aneh dan surrealis, dan cara mereka berbicara sangat aneh sekali. Like Mother's crazy sister Kate. Oh, you think so? Yeah, I do. To eat it? Oh no. No, 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 silly. To dry it. No, no. Dan juga lagunya yang aku bisa bilang ini sangat memorable. Namun di sisi lain nadanya sangat disturbing. I bite at the hand that feeds me. Slap at the face that eats me.
Di akhir cerita, Arthur berhasil mengikuti mereka berdua sampai rumah. Namun nasib Arthur berakhir tragis. Dia yang seharusnya menjadi stalker malah dibunuh oleh Janice dan Sharon. Dan ternyata mereka berdua memasak daging Arthur untuk dimakan. What the hell? Dan video berakhir. Video ini sangat viral pada tahun 2015 hingga mendapatkan 16 juta views. Banyak yang bilang kalau film ini ditafsirkan sebagai film lesbian, contoh fantasi balas dendam bagi feminis, dan bahkan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki. Dan yang lebih menyeramkan lagi adalah, di video ini kalian akan melihat beberapa scene yang memperlihatkan foto-foto mayat. Aku gak tahu apakah foto itu mayat beneran atau cuma properti doang. Kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton sendiri videonya. Good luck, Pucci and Pansy. Jadi ini adalah sebuah channel animasi yang menyimpan suatu hal yang sangat menakutkan. Bagi kalian yang belum tahu, channel animasi ini sebenarnya bukanlah channel family friendly dan bahkan bukan untuk anak-anak. Video pertamanya diupload pada tahun 2009 dan berjudul Petualangan Mencari Mahkota Tengah Malam. Kalian pasti berpikir kalau video animasi ini bakal berisi petualangan seperti Adventure Time, namun sebenarnya tidak. Di video ini akan memperlihatkan dua karakter utama bernama Pucci dan Pansy yang berpetualang untuk mencari mahkota. Namun mereka harus melewati gua ini terlebih dahulu. Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan sesuatu sama sekali, melainkan sebuah jumpscare tengkorak dengan suara yang sangat keras sekali. Yeah, but I'm not scared. Look, I think I see Freddy the Firefly. Hey, Poochie. Hey, Pansy. It's me, Freddy. I thought you guys could use my help. Let me show you the way to... Tidak hanya jumpscare itu saja, melainkan ada beberapa scene disturbing yang diselipkan di setiap videonya. Dan itulah kenapa video Pucci and Pansy ini sangat tidak layak bagi anak-anak. Masih belum diketahui siapa pemilik channel ini. Tapi yang pasti animasi Pucci and Pansy yang kelihatan low budget ini hanyalah untuk kebutuhan parodi dan cuma animasi artistik horor aja. Blue Water. Saat aku bikin skrip video ini, aku gak sengaja nemu channel yang sangat sus sekali. Channel ini bernama Blue Water. Alasan kenapa aku blur beberapa videonya, karena ada sesuatu di video-video itu yang aku gak bisa kasih tunjuk ke kalian. Channel ini mengupload video pertamanya pada tahun 2021, yang mana hanyalah video normal aja. Namun di beberapa video berikutnya adalah sebuah vlog yang menunjukkan beberapa potongan tubuh manusia yang ditemukan oleh si vlogger tersebut. Yes, kalian gak salah dengar, potongan kecil bagian dari manusia. Jadi bagian kecil manusia tersebut terbungkus oleh plastik dan ditemukan di area sungai. Ini adalah hal yang sangat disturbing yang pernah aku temui di YouTube. Gara-gara hal itu, banyak orang-orang di internet mengatakan kalau pemilik channel tersebut adalah seorang serial killer. Apakah benar seperti itu? Tenang aja, hal itu tidak benar. Saat pertama kali aku lihat potongan tubuh itu, sepertinya itu bukanlah potongan tubuh manusia yang asli. Kelihatan banget kalau sarung tangan wajah manusia itu sangat flat banget, seolah-olah itu kayak habis di print. Alasan aku blur videonya dikarenakan moderasi AI YouTube kadang suka ngaco. Jadi ya begitulah kira-kira. Kalian masih bisa lihat video-video itu dengan aman. 42. Ini ada sebuah video yang sangat disturbing yang mungkin kalian bakal lihat. Jadi video ini hanya bernama 42 yang diupload oleh channel bernama Ayeltin pada tahun 2007. Di intronya kalian akan notice kalau video ini berasal dari Rusia, yang kalau diartikan menjadi tragedi Ayeltina, editor Alex. Lalu scene berpindah di suatu lokasi yang ada tumpukan salju yang tebal. Lalu ada seorang pria yang mengangkat sebuah kain tertutup salju tersebut, dan hal menakutkan muncul di balik salju tersebut. Seperti yang kalian lihat tadi ya, ada sosok mayat tergeletak kaku di balik kain yang tertutup salju tadi. Ini benar-benar sangat menakutkan sekali. Dan kalau kalian sadar, footage tadi sepertinya diambil pada tahun 1995. Di akhir video muncul teks lagi yang kalau diartikan jadi like this was dying Ayeltin. Ayeltin di sini adalah nama pemilik channel ini, dan juga nama Ayeltin mengacu pada sebuah lokasi pemukiman di Rusia yang kini sudah menjadi kota mati yang sudah ditinggalkan sejak tahun 1995. Dulunya kota ini menjadi pusat penambangan timah dan tungsten yang dikerjakan oleh para tahanan Gulag. Pada tahun 1995 kota ini ditinggalkan karena efek runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Ada kemungkinan kalau mayat tadi adalah pekerja tambang yang tewas saat bekerja, tapi ini masih spekulasi. Belum ada informasi yang pasti kenapa ada mayat yang tertutup salju di truk itu. Namun video durasi pendek ini adalah video disturbing hidden gem yang kayaknya belum dinotis oleh YouTube.